Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Anda sekalian yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan hari ini Ustaz ingin menyampaikan beberapa peristiwa yang pernah terjadi di bulan Ramadan sejak Islam berdiri, sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul hingga mungkin saat ini. Sebelumnya marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta karib kerabat beliau, sahabat dan seluruh umat muslim yang setia menjalankan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Sebelum materi ini disampaikan, saya ingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga puasa penuh semangat, tetap menggunakan protokol kesehatan, dan tentunya mari kita gunakan momen Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ustaz akan membagikan beberapa informasi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di bulan Ramadan sejak kenabian Nabi Muhammad SAW hingga mungkin sampai saat ini. Berbagai peristiwa tersebut bisa kita jadikan pelajaran sebagai sejarah yang dapat kita ambil hikmahnya, karena bulan Ramadan adalah momen yang begitu besar dan begitu langka untuk kita dapatkan. Dan bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, selain kita berpuasa, juga ternyata oleh umat Islam terdahulu dimanfaatkan begitu besar sehingga terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini. Yang pertama adalah peristiwa pembebasan kota Mekah, atau yang biasa kita kenal dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, di mana Rasulullah beserta sekitar 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah, sekaligus juga menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, di mana kita ketahui sebelum terjadi peristiwa Fathul Makkah, di sekitar Ka'bah terdapat kurang lebih 360 berhala-berhala. Peristiwa ini terabadikan dalam surah An-Nasr. Kemudian peristiwa kedua yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa nuzul Quran atau turunnya Al-Quran, yang kita ketahui pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Ini terjadi kurang lebih 50 tahun sebelum hijrah. Dan menurut ahli
sejarah, juga ahli tafsir dan hadis mencatat bahwasanya di bulan Ramadan juga ternyata bahwa kitab-kitab diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya juga di bulan Ramadan. Taurat, Zabur maupun Injil. Peristiwa ketiga yang juga diabadikan yaitu Perang Badar, di mana kita ketahui Perang Badar adalah perang yang terjadi, perang pertama umat Islam melawan kafir Quraisy. Ini terjadi pada hari Jumat, hari kedua Ramadan tahun kedua Hijrah. Badar itu adalah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Tentara Islam mengontrol lokasi strategis dengan menguasai sumber air yang ada di situ. Perang Badar ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 orang dan kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Dalam perang ini tentara Islam memenangkan pertempuran dengan membunuh 70 orang tentara musyrikin dan menawan 70 lainnya. Sedangkan sisanya adalah lari dari peperangan. Peristiwa yang keempat di bulan Ramadan ternyata juga terjadi adalah perjalanan Nabi ke Tabuk. Kita ketahui bahwa ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung Arab, ia memberikan pukulan kepada Kekaisaran Romawi yang saat itu berkuasa di daerah timur. Kaisar Romawi pada saat itu Hercules memutuskan untuk memblokir pengaruh Islam dengan bagian utara tanah Arab. Nah, ketika berita itu diketahui oleh Nabi, beliau mengarahkan umat Islam untuk berkumpul untuk menghadapi bangsa Romawi dan menagih zakat. Umat Islam pada saat itu benar-benar teruji, namun mereka tetap pada perintah Nabi Muhammad. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 pasukan ke utara Madinah. Saat tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Romawi tidak berada di situ. Sebaliknya, Romawi menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak. Tentara Islam terus menggasak Romawi sehingga terjadi perjanjian antara Islam dan Romawi. Sebagai persetujuan, Romawi tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan bersedia membayar pajak 3.000 dinar setiap tahun. Selanjutnya sejarah juga mencatat di bulan Ramadan Islam sampai ke Yaman. Yaman adalah sebuah negara yang terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat kepada penduduk Yaman, khususnya untuk suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Pada peristiwa bersejarah itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Peristiwa berikutnya adalah yaitu pasukan Khalid bin Walid berhasil menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah. Setelah kejadian atau peristiwa Fathu Makkah, banyak berhala-berhala yang telah dihancurkan, namun masih menyisakan beberapa berhala-berhala yang besar. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza yang ada di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju Nakhla, lalu menghancurkan patung Uzza. Setelah itu penyembahan patung pun berakhir. Selanjutnya yaitu peristiwa penyerahan kota Taif.
Kota Taif pernah tercatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Makkah pada peristiwa Fathul Makkah, kaum Bani Saqif yang bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad dan tentara Islam marah ke Taif lalu mengepungnya dalam waktu yang lama. Akhirnya rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja-puji oleh orang bangsa Taif dimusnahkan pada saat itu. Peristiwa selanjutnya yang terjadi di bulan Ramadan juga tercatat adalah pembebasan Andalusia atau Spanyol. Andalusia adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu mulai tahun 711 sampai dengan 1492 Masehi. Nah, pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijrah, Panglima Islam yang bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menyerang atau membebaskan Andalusia. Tariq bin Ziyad memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq bin Ziyad kemudian membakar kapal-kapal yang menyeberangkan mereka sambil berkhutbah kepada pasukan Islam saat itu. Di depan kita adalah pasukan Andalusia, sedangkan di belakang kita adalah kapal-kapal yang sedang terbakar. Maka tidak ada pilihan, kata Tariq bin Ziyad, bahwa kita harus maju terus ke depan, tidak ada kata-kata mundur. Dengan begitu, akhirnya Andalusia berhasil ditaklukkan dan menyelamatkan masyarakat Islam yang ada di sana yang telah dizalimi oleh orang-orang kafir. Islam berada di Andalusia selama 8 abad dan berhasil menyebarkan keislamannya sampai saat ini. Selanjutnya, di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa peperangan Zalakah di Portugal. Terjadi pada subuh hari Jumat pada bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Ketika itu terjadi kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara, di mana gubernur Cordoba yaitu Al-Mu'tamid meminta bantuan kepada Sultan dinasti Murabit Yusuf bin Tashfin untuk memerangi Alfonso VI. Alfonso VI memiliki pasukan 80.000 pasukan. Dalam waktu singkat, pasukan Alfonso VI berhasil ditaklukkan dan umat Islam yang ada di Portugal berhasil diselamatkan. Selanjutnya adalah di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa saat tentara Islam berhasil mengalahkan tentara Mongol, di mana kita ketahui bahwa tentara Mongol menguasai daratan Asia, hampir semua daratan Asia yang memiliki luas kurang lebih 33 juta kilometer persegi. Jenderal Mongol yang sangat terkenal Genghis Khan dalam misi penaklukan itu telah membunuh jutaan rakyat dari negara-negara yang telah mereka kalahkan. Penaklukan mereka sampai ke Moskow, sampai ke Kiev. Nah, pada 15 Ramadan tahun 658 Hijriah atau 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balasan. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk berhasil menguasai ke tempat itu. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah peperangan Yakhlis, yaitu terjadi pada 15 Ramadan tahun 1294 Hijriah, di mana tentara Islam yang berasal dari dinasti Ottoman dipimpin oleh Ahmad Mukhtar Bashar
dengan pasukan berjumlah 34.000 mengalahkan tentara Rusia yang berjumlah 740.000. Sebanyak 10.000 tentara Rusia berhasil tewas dalam pertempuran itu. Ini menjadi kebanggaan umat Islam dalam mempertahankan agama yang diancam oleh pemerintah Tsar di Rusia. Selanjutnya adalah peristiwa tertawannya garis Bar-Lev di Israel. Kemudian yang terakhir yang ingin disampaikan pada hari ini adalah ketika bulan Ramadan di Indonesia juga terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 1945. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan yang dapat sampaikan pada hari ini. Semoga dengan disampaikannya peristiwa-peristiwa tersebut menjadi ingatan bagi kita semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang begitu besar. Banyak peristiwa dan sejarah yang terukir, kemenangan-kemenangan maupun peristiwa-peristiwa umat Islam menjadi unggul baik di dunia maupun di akhirat tentunya dengan amalan-amalan soleh, puasa, zakat, kemudian amal-amal ibadah lainnya di bulan Ramadan. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, hanya itu yang dapat disampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.